pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat pada hukum Mendel biasa disebut dengan pola hereditas pada hukum Mendel, di mana hereditas adalah penurunan sifat induk terhadap keturunan. Untuk memahami pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, kita harus mengetahui istilah-istilah beberapa berikut ini. Yang pertama, parental atau biasa disimbolkan dengan huruf P yang mempunyai arti ketua atau induk. Yang kedua, gamet yang mempunyai arti sel untuk pembuahan yang bersifat haploid. Yang ketiga, filial yang biasa disimbolkan dengan huruf F yang mempunyai arti keturunan, di mana keturunan pertama biasa disimbolkan dengan F1 dan keturunan kedua biasa disimbolkan dengan F2. Yang keempat, gen yang memiliki arti pembawa sifat yang juga biasa disimbolkan dengan huruf. Gen dibedakan menjadi dua. Satu, dominan, contoh A besar, B besar, C besar. Yang kedua, resesif, contohnya A kecil, B kecil, dan C kecil. Yang kelima, alel yang mempunyai arti pasangan gen. Yang keenam, genotip yang mempunyai arti susunan gen atau sifat yang dibutuhkan oleh gen, di mana genotip ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, genotip dominan homozigot, contoh M besar, M kecil pembawa sifat manis. Yang kedua, genotip heterozigot, contoh M besar, M kecil membawa sifat manis. Yang ketiga, genotip resesif, contoh M kecil membawa sifat asam. Jika genotip terjadi atas satu gen dominan dan satu gen resesif, gen dominan ditulis di depan gen resesif, contoh A besar, A kecil. 7. Fenotip mempunyai arti yang mudah diamati atau sifat yang nampak, seperti pendek dan tinggi badan, warna kulit, dan bentuk rambut lurus atau keriting. Selanjutnya, hukum Mendel 1 yang menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan alel akan dipisahkan dalam dua sel anakan. Hukum ini berlaku pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Berikutnya yaitu hukum pengelumpukan gen secara bebas yang ternyata juga dikenal dengan hukum Mendel 2. Menurut hukum ini, setiap gen akan berpasangan secara bebas dengan gen yang lain. Hukum ini berlaku pada persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Selanjutnya, untuk dapat menggunakan antara persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, kita dapat melihat percobaan yang dilakukan oleh Bapak Gregor Johann Mendel, di mana dalam persilangan monohibrid beliau melakukan persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat dengan tanaman ercis berbiji keriput. Dihasilkan keturunan pertama atau F1-nya semua berbiji bulat. Setelah F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan keturunan kedua atau F2 dengan perbandingan fenotip 3 berbiji bulat dan 1 berbiji keriput. Mari kita lihat pada persilangan monohibrid. Sedangkan dalam persilangan dihibrid beliau menggunakan dua sifat beda, yaitu bentuk dan warna biji. Beliau menyilangkan tanaman ercis berbiji bulat kuning dengan tanaman ercis berbiji bulat hijau. Dihasilkan keturunan pertama, F1-nya semua berbiji bulat kuning. Setelah F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan keturunan kedua dengan fenotip perbandingan 9:3:3:1 dapat dilihat dalam persilangan dihibrid. Berdasarkan presentasi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa istilah-istilah yang sering digunakan dalam pewarisan sifat pada hukum Mendel 1 yang pertama yaitu parental atau ketua, yang kedua gamet, sel untuk pembuahan yang bersifat haploid, yang ketiga filial, keturunan, yang keempat gen atau pembawa sifat terdiri dari dominan dan resesi,
Yang kelima, alel, yaitu pasangan gen. Yang keenam, genotip, sifat yang ditentukan oleh gen. Yang ketujuh, fenotip, sifat yang nampak. Hukum segregasi: kedua gen yang merupakan pasangan alel akan dipisahkan dalam dua sel anakan. Hukum pengelompokan gen secara bebas: setiap gen akan berpasangan secara bebas dengan gen lain. Persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.